Ini otakmu saat patah hati. Mengapa dicampakkan menyakitkan secara fisik? Megan Lasloki menjelaskan dari mana perasaan itu berasal, dan apa manfaatnya. Seperti kebanyakan dari kita tahu betul, ketika Anda terhuyung-huyung dari akhir hubungan romantis yang tidak ingin Anda akhiri, reaksi emosional dan tubuh Anda kusut. Anda masih cinta dan ingin berdamai, tetapi Anda juga marah dan bingung. Secara bersamaan, Anda sedang mencari perbaikan dari orang yang tiba-tiba meninggalkan hidup Anda, dan Anda mungkin akan berusaha keras, bahkan memalukan, untuk mendapatkannya. Meskipun sebagian dari Anda lebih tahu seperti apa otak kita ketika kita berada dalam pergolakan patah hati yang begitu menyiksa. Ini bukan hanya pertanyaan akademis. Jawabannya dapat membantu kita lebih memahami tidak hanya apa yang terjadi di dalam tubuh kita yang sedang jatuh cinta, tetapi juga mengapa manusia berevolusi untuk merasakan sakit yang mendalam setelah putus cinta. Dalam terang itu, ilmu saraf patah hati dapat menawarkan beberapa ide praktis dan provokatif untuk bagaimana kita dapat pulih dari cinta yang salah. Pasangan paling awal dari penelitian otak dan penelitian cinta dari sekitar tahun 2005 menetapkan dasar yang akan menginformasikan penelitian ke depan. Seperti apa otak yang sedang jatuh cinta? Dalam sebuah penelitian yang dipimpin oleh psikolog Art Aron, ahli saraf Lucy Brown, dan antropolog Helen Fisher, individu yang sangat jatuh cinta melihat gambar kekasih mereka dan secara bersamaan otak mereka dipindai di mesin fMRI, yang memetakan aktivitas saraf dengan mengukur perubahan aliran darah di otak. Warna kuning, hijau, dan biru fMRI, kembang api di seluruh materi abu-abu, dengan jelas menunjukkan bahwa cinta romantis aktif di nukleus berekor, melalui banjir dopamin. Nukleus berekor dikaitkan dengan apa yang disebut psikolog sebagai motivasi dan perilaku berorientasi tujuan, atau sistem penghargaan. Bagi banyak pakar ini, fakta bahwa cinta menyala di sana menunjukkan bahwa cinta bukanlah emosi dalam dirinya sendiri, walaupun aspek-aspeknya jelas sangat emosional, karena itu adalah keadaan motivasi yang berorientasi pada tujuan. Jika istilah itu tampaknya membingungkan, mungkin membantu untuk memikirkannya dalam istilah ekspresi wajah. Emosi ditandai dengan ekspresi wajah yang lewat, kernyit karena marah, senyum dengan kebahagiaan, mulut terbuka karena terkejut. Sementara jika Anda memiliki untuk mengidentifikasi wajah seseorang yang jatuh cinta, akan lebih sulit untuk dilakukan. Sejauh menyangkut pengkabelan otak, cinta romantis adalah motivasi untuk mendapatkan dan mempertahankan objek kasih sayang Anda. Tetapi romansa bukanlah satu-satunya hal yang merangsang peningkatan dopamin dan jalurnya yang seperti roket melalui sistem penghargaan Anda. Nikotin dan kokain mengikuti pola yang persis sama. Cobalah, dopamin dilepaskan, rasanya enak, dan Anda menginginkan lebih. Anda berada dalam keadaan motivasi yang berorientasi pada tujuan. Bawa ini ke kesimpulan logisnya dan sejauh menyangkut kabel otak, ketika Anda sedang jatuh cinta, itu bukan seolah-olah Anda seorang pecandu. Anda seorang pecandu. Terbaik dijelaskan oleh pemindaian fMRI. Demikian juga cinta dalam kondisi terburuknya. Pada tahun 2010, tim yang pertama kali menggunakan pemindaian fMRI untuk menghubungkan cinta dan inti berekor berangkat untuk mengamati otak ketika perasaan marah dan sakit bercampur.
Mereka mengumpulkan sekelompok individu yang berada di tahap pertama putus cinta, yang semuanya melaporkan bahwa mereka memikirkan penolak mereka sekitar 85% dari jam bangun mereka dan ingin bersatu kembali dengannya. Selain itu, semua kekasih ini melaporkan tanda-tanda kurangnya kontrol emosi secara teratur sejak awal putus cinta, terjadi secara teratur selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ini termasuk menelepon, menulis atau mengirim email yang tidak pantas, memohon rekonsiliasi, menangis selama berjam-jam, minum terlalu banyak atau membuat pintu masuk dan keluar yang dramatis ke dalam rumah, tempat kerja, atau ruang sosial si penolak untuk mengungkapkan kemarahan, keputusasaan, atau cinta yang penuh gairah. Dengan kata lain, masing-masing jiwa yang kehilangan ini memilikinya yang buruk. Kemudian, dengan kontrol yang tepat, para peneliti melewati subjek mereka melalui mesin fMRI, di mana mereka dapat melihat foto-foto kekasih mereka, disebut stimulus penolak, dan secara bersamaan mendorong mereka untuk berbagi perasaan dan pengalaman mereka, yang memunculkan pernyataan seperti "itu sangat menyakitkan" dan "aku benci apa yang dia lakukan padaku". Beberapa pola yang sangat menarik dalam aktivitas otak muncul. Sejauh menyangkut sistem penghargaan otak tengah, mereka masih jatuh cinta hanya karena hadiah tertunda datang, atau, lebih tepatnya, tidak datang sama sekali. Itu tidak berarti neuron yang mengharapkan hadiah mati. Mereka terus berjalan dan pergi, menunggu dan menunggu perbaikan. Tidak mengherankan, di antara subjek eksperimen, berekor masih sangat mencintai dan bereaksi dengan cara yang hampir seperti Pavlov terhadap citra orang yang dicintai. Meskipun secara kognitif mereka tahu bahwa hubungan mereka telah berakhir, bagian dari otak masing-masing peserta masih dalam mode motivasi. Bagian otak mencoba untuk mengesampingkan yang lain. Korteks frontal orbital, yang terlibat dalam belajar dari emosi dan mengendalikan perilaku, diaktifkan. Seperti yang kita semua tahu, ketika Anda berada dalam pergolakan patah hati, Anda ingin melakukan hal-hal yang mungkin akan Anda sesali nanti, tetapi pada saat yang sama bagian lain dari diri Anda mencoba untuk menutupinya. Mereka masih kecanduan. Saat mereka melihat gambar penolak mereka, daerah otak diaktifkan yang biasanya memicu keinginan individu dan kecanduan narkoba. Sekali lagi, tidak ada bedanya dengan seseorang yang kecanduan dan mencoba berhenti nikotin atau kokain. Sementara kesimpulan ini menjelaskan secara garis besar apa yang terjadi di otak kita saat kita putus cinta. Seorang ilmuwan yang saya wawancarai menjelaskan apa yang terjadi di otak kita yang putus dengan cara yang sedikit berbeda. Dalam kasus cinta yang hilang, katanya kepada saya, jika hubungan berlangsung lama, orang yang berduka memiliki ribuan sirkuit saraf yang ditujukan untuk orang yang hilang, dan masing-masing harus dibawa dan direkonstruksi. Memperhitungkan ketidakhadiran orang tersebut, yang membawa kita, tentu saja, pada rasa sakit. Cinta menyakitkan ketika Anda berada jauh di dalam jurang patah hati. Kemungkinan besar Anda merasakan sakit di suatu tempat di tubuh Anda, mungkin di dada atau perut Anda. Beberapa orang menggambarkannya sebagai rasa sakit yang tumpul, yang lain seperti menusuk. Sementara yang lain lagi mengalaminya sebagai sensasi yang menghancurkan. Rasa sakit bisa berlangsung selama beberapa detik dan kemudian mereda, atau bisa kronis.
menggantung selama hari-hari Anda dan menguras Anda seperti rasa sakit, katakanlah, dari cedera punggung atau migrain. Tapi bagaimana kita bisa mendamaikan sensasi kita patah hati, padahal kenyataannya tidak, setidaknya tidak secara harfiah, dengan realitas biofisik? Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh kita untuk menciptakan sensasi itu? Jawaban singkatnya adalah tidak ada yang tahu. Jawaban panjangnya adalah bahwa rasa sakit mungkin disebabkan oleh pemicu hormonal simultan dari sistem aktivasi simpatik, paling sering disebut sebagai stress fight or flight yang meningkatkan kerja jantung dan paru-paru, dan sistem aktivasi parasimpatis, dikenal sebagai sisanya, dan mencerna respon, yang memperlambat jantung dan terikat pada sistem keterlibatan sosial. Akibatnya, kemudian, bisa jadi seolah-olah akselerator dan rem jantung didorong secara bersamaan. Dan tindakan yang saling bertentangan itu menciptakan sensasi patah hati. Meskipun belum ada yang mempelajari apa yang sebenarnya terjadi di rongga tubuh bagian atas selama momen patah hati yang mungkin menyebabkan rasa sakit fisik. Hasil penelitian Fomry yang disebutkan di atas terhadap individu yang patah hati menunjukkan bahwa ketika subjek melihat dan mendiskusikan penolak mereka gemetar, menangis, mendesah, dan marah, dan di otak mereka emosi ini memicu aktivitas di area yang sama dengan rasa sakit fisik. Studi lain yang mengeksplorasi hubungan rasa sakit emosional fisik membandingkan hasil Fomry pada subjek yang menyentuh probe panas dengan mereka yang melihat foto mantan pasangan dan secara mental menghidupkan kembali pengalaman penolakan tertentu. Hasilnya menegaskan bahwa penolakan sosial dan rasa sakit fisik berakar di daerah otak yang sama persis. Jadi, ketika Anda mengatakan bahwa Anda terluka karena ditolak oleh seseorang yang dekat dengan Anda tidak hanya bersandar pada metafora. Sejauh menyangkut otak Anda, rasa sakit yang Anda rasakan tidak berbeda dengan luka tusukan. Ini sangat sejajar dengan penemuan bahwa cinta bisa membuat ketagihan setara dengan kokain dan nikotin. Sama seperti kita menganggap patah hati sebagai ekspresi verbal dari rasa sakit kita atau mengatakan kita tidak bisa berhenti, seseorang. Ini sebenarnya bukan konstruksi buatan, mereka berakar pada realitas fisik. Betapa indahnya sains, dan khususnya gambaran otak kita, yang mengungkapkan bahwa metafora bukanlah fantasi puitis. Tetapi penting untuk dicatat bahwa patah hati berada di bawah rubrik apa yang oleh psikolog yang berspesialisasi dalam rasa sakit disebut sakit sosial, aktivasi rasa sakit sebagai respons terhadap hilangnya atau ancaman terhadap hubungan sosial. Dari sudut pandang evolusioner, rasa sakit sosial dari perpisahan sepertinya memiliki tujuan di sabana yang merupakan tempat berburu dan mengumpulkan nenek moyang kita. Di sana, keselamatan bergantung pada angka, pengucilan dalam bentuk apapun, termasuk pemisahan dari kelompok atau pasangan, menandakan kematian. Sama seperti rasa sakit fisik dapat menandakan cedera yang mengancam jiwa. Psikolog beralasan bahwa sirkuit saraf rasa sakit fisik dan rasa sakit emosional berevolusi untuk berbagi jalur yang sama untuk mengingatkan manusia purba akan bahaya, rasa sakit fisik dan emosional. Ketika harimau bertaring tajam mengintai di semak-semak, adalah isyarat untuk memperhatikan atau mengambil risiko kematian. Di permukaan, fungsi itu tampaknya tidak terlalu relevan sekarang, bagaimanapun juga.
Hanya sedikit dari kita yang mengambil risiko diserang oleh binatang buas yang menyerang kita dari belakang bunga lilac pada saat tertentu. Dan hidup sendiri tidak berarti kematian yang lambat dan sepi. Tapi tetap saja, rasa sakit itu ada untuk mengajari kita sesuatu. Ini memusatkan perhatian kita pada peristiwa sosial yang signifikan dan memaksa kita untuk belajar, mengoreksi, menghindari, dan melanjutkan. Ketika Anda melihat penderitaan sosial dari perspektif ini, Anda harus mengakui bahwa dalam masyarakat kita sering didorong untuk menyembunyikannya. Kami botol itu. Meskipun tentu saja mungkin untuk menjadi pribadi tentang rasa sakit seseorang dan masih menghadapinya. Dan mungkin tidak begitu sehat untuk berbagi cerita sedih Anda dengan semua orang yang Anda temui di jalan, jika Anda benar-benar mengabaikannya dan teori kelangsungan hidup berlaku. Maka Anda menempatkan diri Anda dalam risiko karena Anda tidak memperingatkan orang lain tentang potensi krisis. Pil patah hati. Beberapa penelitian juga menggunakan Hot Probe plus Image plus Fembri Combo telah menunjukkan bahwa melihat gambar orang yang dicintai sebenarnya mengurangi pengalaman rasa sakit fisik dengan cara yang sama seperti misalnya, memegang tangan orang yang dicintai selama situasi yang menakutkan, atau prosedur yang menyakitkan, atau mencium bubu anak membuat air mata hilang. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa cinta adalah obat penghilang rasa sakit yang efektif, karena cinta mengaktifkan bagian otak yang sama yang dirangsang oleh morfin dan kokain, apalagi efeknya sebenarnya cukup kuat. Pada satu tingkat, ini menunjukkan solusi yang sangat sederhana dan elegan. Meskipun New Age, untuk rasa sakit fisik atau emosional, yang Anda butuhkan hanyalah cinta. Dan itu memperkuat gagasan, meskipun mungkin salah bagi sebagian dari kita, bahwa jika Anda menderita patah hati, bergerak cepat dapat membawa kelegaan. Namun, ada satu titik di mana tren dalam penelitian Fembri ini mulai memasuki ranah berduri, karena rasa sakit fisik dan rasa sakit emosional, seperti patah hati, berjalan di sepanjang jalur yang sama di otak. Seperti yang dibahas sebelumnya, ini berarti bahwa secara teoritis mereka dapat secara medis diperlakukan dengan cara yang sama. Faktanya, para peneliti baru-baru ini menunjukkan bahwa acetaminophen, Tylenol lama biasa mengurangi pengalaman rasa sakit sosial. Kami telah menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa acetaminophen, obat bebas yang biasa digunakan untuk mengurangi rasa sakit fisik, juga mengurangi rasa sakit penolakan sosial. Baik pada tingkat saraf maupun perilaku, tulis mereka dalam makalah mereka di jurnal Psychological Science. Tetapi beberapa ahli berpendapat bahwa saat Anda menginjakan kaki di lereng licin pil bermunculan untuk membuat Anda merasa lebih baik secara emosional. Anda harus bertanya-tanya apakah hal itu menghindari rencana alam. Anda seharusnya merasa tidak enak, duduk bersamanya, meninjau apa yang salah, bahkan sampai terobsesi. Sehingga Anda belajar pelajaran dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Meskipun mereka mungkin tidak mengakuinya, bagi para ahli biologi dan psikolog, memahami cinta pada tingkat kimiawi sama saja dengan menemukan cawan suci. Toh, kita semakin mengerti tentang cinta ditinjau dari ilmunya. Kalau begitu, semakin dekat kita untuk memahami apa yang membuat manusia menjadi manusia.
suatu kemajuan yang mungkin setara dengan fisikawan yang memecahkan misteri kontinum ruang-waktu. Pada akhirnya, semua kemajuan ini mengarah pada satu hal, pengobatan, baik dengan obat penghilang rasa sakit maupun obat anti kecanduan. Mungkin pulih dari patah hati bisa sesederhana memakai pembalut, Lovadem, atau mengunyah permen karet khusus, Loforete, atau meminum pil, Alof, yang hanya membuat rasa sakitnya hilang. Jika Anda bisa minum pil yang meyakinkan bahwa Anda bisa jatuh cinta, atau tetap cinta atas perintah, apakah Anda akan meminumnya? Sakit hati itu sulit, ya. Namun, tidak hanya itu satu-satunya hal yang menghubungkan kita semua. Tampaknya, kita akan mulai kurang empati satu sama lain. Dengan teknologi saat ini, penelitian telah menunjukkan bahwa kita semua menjadi lebih jauh dan kurang berempati. Emosi yang kita semua harus miliki untuk saling membantu. Iya, itu menyebalkan. Saya tidak berpikir saya akan pernah menemukan cinta lagi setelah BF saya 31/2 tahun putus dengan saya. Saat Natal, itu lebih menyakitkan dari apapun. Aku akan melakukan apa saja untuk menghilangkan rasa sakit itu. Namun, saya membiarkan diri saya benar-benar merasakannya. Saya berduka untuk beberapa waktu. Jika tidak, saya tidak akan dapat mengetahui bahwa saya tidak hanya berada dalam hubungan yang buruk yang secara emosional melecehkan. Saya juga tidak akan tahu apa yang harus dihindari untuk hubungan di masa depan dan mulai belajar apa yang harus dicari. Aku harus melalui itu. Saya sekarang dalam hubungan yang benar-benar mencintai dan cinta itu timbal balik. Sesuatu yang belum pernah saya alami. Saya juga belajar banyak dari hubungan saya sebelumnya. Seperti Anda mengajari orang bagaimana memperlakukan Anda. Orang-orang akan memberi Anda omong kosong sebanyak yang Anda izinkan. Jadi, dengan hubungan saya sekarang, saya tidak membiarkan diri saya berjalan di mana-mana. Saya tidak tahan dengan BS apapun. Jadi, saya tahu itu menyakitkan sekarang. Tetapi saya janji itu akan menjadi lebih baik. Itu akan membuat Anda lebih baik sebagai pribadi. Anda akan tumbuh. Anda akan mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaan. Tetap bertahan. Anda tidak sendirian dan Anda akan menemukan seseorang yang layak untuk cinta Anda. Saya berjanji. Saya mulai berkencan dengan gadis berusia 23 tahun ini. Kami bertemu di tempat kerja saya yang merupakan lounge dan pekerjaan saya adalah penjaga pintu. Saya berusia 30 tahun saat itu. Kami jatuh cinta satu sama lain dan itu luar biasa. Hanya dalam hitungan 3 minggu kami jatuh cinta dan seks sangat bergairah dan banyak kontak mata. Rasanya luar biasa dan luar biasa pada saat itu. Suatu hari saya memulai pertengkaran dengannya tentang komentar yang dia buat bahwa dia menyukai pria dengan mata yang cerah. Itu membuatku cemburu dan mengatakan padanya bahwa itu sangat menggangguku. Kami telah membicarakan hal ini 2 minggu sebelumnya dan dia meminta maaf tentang komentar tersebut dan kami berdamai, tapi kemudian saya membahasnya lagi dan membuatnya kesal. Aku tidak mengirim SMS atau menghubunginya selama 9 hari. Saya pikir dia akan menelepon saya karena saya marah, tapi jelas dia tidak. Jadi saya mengirim SMS padanya dan saya muncul di pekerjaannya untuk membicarakannya. Saya membuka percakapan dengan menanyakan apakah dia mencintai saya yang jawabannya adalah ya.
Lalu jika dia jatuh cinta denganku, yang tentu saja dia bilang iya. Tapi entah kenapa dia merasa seperti dia tidak mempercayaiku lagi tentang cuaca yang akan kami jalani atau tidak. Jadi dia butuh waktu untuk berpikir. 3 hari kemudian dia memberitahuku bahwa kita perlu bicara. Jadi kami berbicara dan pada akhirnya dia mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya sehingga dia benar-benar takut untuk mencobanya dan bagaimana jika itu terjadi lagi dan dia akan kecewa. Jadi saya berharap kebahagiaan dan cinta dalam hidupnya sejak itu berakhir. Dia mulai menangis dan terisak. Jadi saya memintanya untuk 1 ciuman terakhir dan kami berciuman dengan penuh gairah dan selama 2 jam berikutnya kami kembali normal dan menjadi penuh kasih sayang. Tapi pada akhirnya dia bilang dia tidak bisa melakukannya lagi. Kami telah bersama selama hampir sebulan dan kami berdua saling jatuh cinta. Mengapa dia melakukan ini dan mengapa dia ingin mengakhirinya seperti ini? Aku hanya tidak mengerti.